Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman Bagai Satya. Jadi hari ini kebetulan ya kita akan ngerjain lagi tugas praktik ya tentang notes payable. Ini di exercise 10 ya, assignment 10 halaman 234. Nah, ini ada soalnya. Jadi soalnya seperti biasa sama kayak kemarin juga, cuma 2 soal. Jadi yang pertama pasti ya kita fokusnya adalah substantif audit program. Kayak nggak usah aku jelasin lagi lah ya, soalnya udah kayak berkali-kali men. Ya, udah berkali-kali ya. Kita pokoknya harus ada existence, ada valuation, ada completeness, ada application, ada presentation and disclosure. Nah, nanti dibantunya dengan pengujian-pengujian yang kayak tadi ya, rekalkulasi, ambil bukti-buktinya itu, pengumpulan buktinya ya, konfirmasi, ada verbal query, ada vouching, ada tracing, scanning, dan analytical prosedur. Nah, nanti ditulis di AP8. AP9, sorry. Nah, nomor 2, kita akan lebih fokus untuk buat schedule. Schedule-nya ada 2, yaitu I1 dan I2. Nah, sebenarnya ada yang sunnah, nanti kita akan bahas tentang yang I. Nah ya, pelan-pelan ya teman-teman. Oke. Jadi I1 itu lebih kepada perhitungan sama dengan I juga. Tapi kalau yang I2 ini notation atau catatan-catatan terkait dengan notes payable, nanti akan ada di bagian substantif audit, substantif prosedurnya ya, nanti ada di soalnya, ditambahan di halamannya. Nah, jadi pertama kita ke nomor 1 dulu ya, kita akan bahas tentang substantif audit program. Ya, mungkin aku nggak akan lama, dan ini bisa teman-teman tambah ya selain 9 ini, silahkan, karena tergantung jadi kalian juga ya. Nah, di sini untuk pertama terkait dengan notes payable dan accrued interest ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah, yang paling utama adalah kita melakukan evaluasi pengendalian internal. Nah, dan notes payable serta accrued interest. Nah, terus yang kedua adalah kita akan melakukan telusuri saldo awal notes payable ke dalam kertas kerja periode bersangkutan. Nah, kalau misalkan telusuri saldo awal dari kertas kerja, biasanya memang lebih kepada existence dan ini, jadi nanti aku sekarang jadi kalau EO ini existence dan occurrence, yang C ini completeness, yang F ini valuation allocation, dan RO-nya rate on obligation. Nah, dan PD-nya itu presentation and disclosure. Terus yang ketiga adalah menyiapkan ringkasan saldo awal akhir, pembayaran pembaruan atau penambahan bunga serta premium atau diskon. Nah, di sini kalau misalkan siapkan ringkasan itu lebih ke fokus kepada valuation and allocation. Nah, terus yang keempat adalah melakukan konfirmasi. Nah, kalau konfirmasi tentang keberadaan dan detail notes payable ini ada 2 ya, tentang existence dan occurrence, ada rate and obligation. Terus yang uji dokumen pendukung yang berhubungan dengan notes payable, ini ada 2 asersi. Ini bisa dilakukan dengan tracing atau vouching. Itu adalah, yang pertama adalah existence and occurrence, yang kedua adalah completeness. Ya, bisa juga. Terus yang nomor 6 ini hitung kembali beban bunga atau rekalkulasi, beban bunga akrual, amortisasi, serta telusuri di dalam akun-akun yang sesuai. Nah, ini ada 2, ada completeness dan valuation and allocation. Yang ketujuh adalah melakukan reklasifikasi yang tepat atas notes payable jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini ada rate and obligation. Nah, kalau dari klasifikasi itu pasti notes rate and obligation ya. Terus ada ini telusuri saldo notes payable, ini terkait dengan presentation and disclosure. Terus yang ke-9 adalah lakukan pengungkapan yang cukup atas laporan cukup dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ini presentation and disclosure. Nah, ini ya ada 9, teman-teman bisa nambah. Tapi yang penting kalau di sini ada rekalkulasi, ada reklasifikasi ya tadi. Rekalkulasi, vouching, tracing ya, physical, confirmation, scanning, dan analytical prosedur. Nah, ini udah pasti kita udah sesuai lah gitu bantuannya ya. Nah, oke. Terus jadi kita mulai dari belakang ya. Jadi I2 ini lebih kepada konfirmasi. Jadi aku nggak akan cerita terlalu banyak. Jadi di sini ini tentang I2 itu adalah confirmation and notation of notes payable. Di sini ini ada di halaman, kalau nggak salah 235, 203 berapa ya? 36 ya. Pokoknya 236. Kalau di PDF itu 132 nggak salah. Sorry, 135 ya kalau kita ngetik di PDF. Nah, itu ada konfirmasi dari Midwestern Mutual Life Insurance and Company. Jadi di sini konfirmasinya adalah kalau misalkan di sini itu lebih kepada
bagaimana kita kayak menganalisis gitu. Nah, apa sih yang dibilang di konfirmasinya? Terus apa hubungannya nanti dengan kita akan ngaudit? Nah, di sini Midwestern Mutual Life Insurance Company itu bilang di sini ada pinjaman kepada Apple Blossom itu sebesar principal amount-nya itu adalah 475 ribu dolar sampai Agustus 2010. Nah, ini kan kita ini dimulai dari waktu itu di issued atau diterbitkan itu tanggal 31 Agustus. Di mana interestnya ini 10% ya. Aduh, ketutup ya. Terus itu 10% payable tiap 31 Agustus per tahunnya. Jadi tiap tahun ya. Jadi ini bayarnya per tahun tiap Agustus tanggal 31 ya. Dan note ini secured by plan, machinery and equipment. Jadi ini dijaminkan oleh plan dan equipment. Nah, juga di list dengan chattel mortgage di tanggal 31 Agustus 2003. Nah, ini ada beberapa poin, nanti kita lihat di bawah. Jadi mungkin nggak akan terlalu banyak, nanti kalian bisa lihat filenya. Oke. Nah, yang pertama terkait dengan notes long term ya. Jadi gini, terkait dengan surat konfirmasi tadi, maka akan ada kategori dari notes long term dulu. Kita lihat di sini tidak ada saldo yang tercatat atas long term payable pada Big City National Bank maupun Midwestern Mutual Life Company. Berdasarkan surat konfirmasi dari Midwestern Mutual Life dari ISO 2 ini yang konfirmasi ini, pada tanggal 31 Desember 2003 perusahaan memiliki notes yang belum dilunasi senilai 475 tertanggal 31 Agustus 2003 penerbitannya ya. Notes ini jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2010 dengan bunga 10% dan dibayarkan tiap 31 Agustus setiap tahunnya. Nah, ini terkait tadi ya analisisnya. Terus notes payable di sini kalau yang short term itu bisa dilihat bahwa ada 125 ya, nanti aku akan jelasin itu dari Big City National Bank dan ada di substantif programnya nanti kita lihat. Nah, di halaman 234 ya, teman-teman. Dan ternyata notes payable tersebut sudah dibayarkan dan dibuktikan dengan adanya cash disbursement voucher 438 mencakup pembayaran bunga juga dan interest. Sedangkan notes payable berasal dari Midwestern Mutual Life Insurance Company yang merupakan notes payable, bukan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun sehingga tidak masuk dalam kategori short term. Nah, terus ada di sini bagian yang accrued interest. Accrued interest itu ternyata ada saldo awalnya itu tahun 2003 itu sebesar 10.625 halaman 261 di Apple Blossom. Kemudian ada penambahan penambahan saldo pada akun accrued interest. Pertama dari nanti Midwestern. Nah, ini ada penjelasannya, aku nggak bakal jelasin. Kita akan kehitungan di I1 nanti dari long term Midwestern tadi. Yang kedua ada dari Big City yang tertanggal 30 April nanti kita akan dihitung juga per tahunnya, karena kan 2003 udah dibahas. Itu ada di CLK tahun 2022 pada halaman 277 di Apple Blossom. Nah, hitungannya nanti kita lihat. Terus ada yang ketiga nih. Yang ketiga yang kemarin udah kita kerjain di schedule assignment 6. Berapa sih F ya? Tentang aset tetap ya, 7 ya, kalau nggak salah 7. Itu kan ada ya dari lessor ya, dari lesi. Nah, itu kan ada accrued interest sebesar 4.114. Nah, ini juga penting, nanti kita akan hitung. Ini ada perhitungannya yang kemarin aku nggak usah akan hitung karena itu nanti kalian tinggal lihat kerjaan kalian di sebelum UTS kemarin, pertemuan ke-7. Kalian lihat aja di F6. Referensinya di F6, nanti kalian cek di situ. Itu insya Allah udah ada penambahan gitu ya. Nah, di sini ada short term, terus ada accrued interest, nanti penambahan auditnya nanti kita akan jelasin. Terus interest expense-nya itu pertama dapat dari Midwestern tadi yang long term, perhitungan dari September lah hitungannya, September sampai Desember. Terus yang kedua kita juga akan bahas tentang yang nanti short term yang dari Big City juga ya, kan juga kita hitung ya, jadi nanti akan tetap dapat interest expense. Terus yang juga leasingnya juga, maka nanti akan ada penambahan saldo. Nah, nanti kalian bisa baca ya di filenya, nanti di link di bawah, nanti akan aku jelasin di I1. Mungkin itu dulu ya teman-teman, kita akan lanjut lagi nanti. Terima kasih, jangan lupa tetap semangat. Terima kasih.